Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rafi dari kelas Hukum Ekonomi Syariah. Baik, yang pertama itu jelaskan secara bahasa dan istilah pengertian sejarah menurut ahli. Pengertian sejarah dapat dijelaskan dalam dua pendekatan, yaitu secara bahasa dan istilah. Secara bahasa atau etimologis, kata sejarah berasal dari kata sajaratun, berarti pohon dan atau silsilah, yang menggambarkan hubungan antara peristiwa layaknya cabang-cabang pohon. Dan sejarah juga memiliki kata history. History itu berasal dari bahasa Inggris, yang berarti penyelidikan atau pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian. Pengertian sejarah secara istilah. Secara istilah menurut Herodotus, bapak sejarah, sejarah adalah kajian tentang peristiwa masa lalu yang bertujuan untuk mempelajari sebab akibat dari kejadian tersebut. Dan sejarah juga dimaparkan oleh Kunto Wijoyo, yaitu sejarah adalah rekonstruksi masa lalu yang berdasarkan data, fakta untuk memahami kehidupan manusia dalam konteks waktu. Jadi, secara umum, sejarah adalah ilmu yang mempelajari dan menganalisis peristiwa-peristiwa masa lalu manusia dengan menggunakan bukti-bukti yang konkret untuk memahami pola perkembangan dan pengaruhnya terhadap kehidupan saat ini maupun masa depan. Dan yang kedua adalah jelaskan kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Kondisi sosial politik bangsa Arab sebelum Islam dikenal sebagai masa jahiliyah atau masa kebodohan. Kondisi sosial yang pertama itu masyarakat terpecah belah dalam kesukuan. Bangsa Arab terbagi dari berbagai suku kabilah yang hidup secara independen, yang seringkali bersaing satu sama lain. Loyalitas kepada suku adalah hal utama, dan konflik antar suku sangat umum terjadi. Dari mulai ketidaksosialan, ketimpangan sosial yang sangat menonjol, kaum kaya dan bangsawan memiliki kekuasaan besar, sementara kaum miskin hidup dalam penindasan. Budak dianggap sebagai properti yang tidak memiliki hak asasi manusia. Kedudukan perempuan yang sangat rendah dianggap sebagai barang milik suami atau keluarga. Praktik kejam seperti mengubur hidup-hidup bayi perempuan dilakukan beberapa suku karena dianggap sebagai aib. Hidup nomaden dan perdagangan. Sebagian besar masyarakat Arab hidup secara nomaden, diguru menggantungkan hidup pada peternakan dan perdagangan. Kota-kota besar seperti Makkah, Yaman menjadi pusat perdagangan internasional. Adat dan tradisi jahiliyah. Kehidupan diwarnai oleh adat yang seringkali tidak berperi kemanusiaan, seperti praktik balas dendam yang berlebihan dan pesta pora yang melibatkan minuman keras serta perjudian. Kondisi politik yang terjadi di suku Arab sebelum Islam datangnya adalah ketiadaan pemerintah terpusat. Bangsa Arab tidak memiliki pemerintah yang terpusat. Kekuasaannya hanya terbatas pada masing-masing suku atau kabilah. Setiap suku dipimpin oleh seorang kepala suku atau biasa dinamakan sheikh, yang biasanya dipilih berdasarkan usia, kekayaan, dan pengaruh. Yang ketiga adalah kemajuan yang dicapai oleh umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab merupakan salah satu periode keemasan dalam sejarah Islam, karena Khalifah kedua setelah Abu Bakar ini berhasil membawa kemajuan besar bagi umat Islam dalam berbagai bidang, seperti kemajuan di bidang politik dan pemerintahan, penyusunan sistem pemerintah yang terstruktur, yang lebih terorganisir. Wilayah kekhalifahan dibagi menjadi beberapa provinsi dan masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur atau wali. Pembentuk Dewan Syurah sebagai lembaga konsultasi untuk membahas keputusan penting sehingga pemerintah menjadi lebih partisipatif. Dan beliau juga menyusun hukum-hukum yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, memastikan bahwa
hukum Islam diterapkan dengan adil. Khalifah Umar bin Khattab juga memulai penggunaan kalender Hijriah sebagai penanggalan resmi umat Islam berdasarkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Dan kemajuan di bidang militer. Pada masa Umar bin Khattab, wilayah kekhalifahan Islam meluas secara pesat. Wilayah yang berhasil ditaklukkan meliputi Persia, Syam, yang sekarang menjadi Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon, Mesir, dan sebagian Afrika Utara. Pendirian garnison militer untuk menjaga stabilitas wilayah yang baru ditaklukkan. Umar mendirikan garnison militer di kota-kota strategis seperti Basrah, Kufa, dan Fustat. Disiplin militer yang kuat. Umar menerapkan sistem administrasi militer yang ketat, termasuk pembayaran gaji rutin bagi tentara sehingga kekuatan militer tetap terjaga. Kemajuan di bidang ekonomi. Umar mendirikan Baitul Mal, perbendaharaan negara untuk mengelola keuangan negara seperti zakat, jizyah, pajak untuk non-muslim, ghanimah, harta rampasan perang. Umar memperkenalkan sistem perpajakan yang adil seperti kharaj, jizyah, tanpa memberatkan rakyat. Tanah yang ditaklukkan tidak langsung dibagi-bagikan kepada tentara, tetapi dikelola oleh negara untuk kepentingan umum. Kemajuan di bidang sosial, yaitu kesejahteraan sosial, karena Umar memprioritaskan kesejahteraan rakyat dengan menyediakan layanan sosial seperti makanan bagi yang membutuhkan, santunan untuk yatim, bantuan bagi lansia. Umar menjamin hak-hak non-muslim di wilayah kekhalifahan sehingga mereka hidup dengan damai di bawah pemerintahannya. Kemajuan di bidang hukum. Pembentukan sistem peradilan. Umar memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif dengan mendirikan lembaga peradilan yang independen, yaitu hakim diangkat untuk setiap wilayah dengan tugas mengadili kasus berdasarkan syariat Islam. Umar juga dikenal sangat tegas dalam menegakkan hukum bahkan terhadap keluarganya sendiri demi memastikan keadilan berjalan tanpa diskriminasi. Kemajuan di bidang infrastruktur. Pembangunan kota-kota baru seperti Basra dan Kufra di Irak serta Fustat di Mesir sebagai pusat pemerintahan perdagangan dan militer. Umar membangun saluran irigasi dan sumur untuk meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah kekhalifahan. Infrastruktur diperbaiki untuk mendukung perdagangan dan mobilisasi tentara. Jadi Umar bin Khattab membawa perubahan besar bagi umat Islam, baik dalam hal politik, militer, ekonomi, sosial maupun hukum. Reformasi yang dilakukan Umar memberikan fondasi kuat bagi perkembangan peradaban Islam di masa-masa selanjutnya. Integritas, keadilan, dan visi strategis Umar menjadikan salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah. Latar belakang terjadinya Perang Siffin. Perang Siffin adalah konflik besar dalam sejarah Islam yang melibatkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam. Perang ini terjadi di Siffin dekat sungai Efrat dan menjadi salah satu peristiwa penting pada masa awal Islam. Penyebab utama Perang Siffin bermula dari ketegangan politik setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang dibunuh oleh pemberontak yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahannya, khususnya terkait nepotisme dan pengelolaan kekayaan negara. Setelah pembunuhan Utsman bin Affan, Muawiyah menuntut Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk segera menangkap dan menghukum para pembunuh Utsman. Namun Ali menunda langkah ini karena situasi politik yang belum stabil dan mengkhawatirkan akan memicu lebih banyak konflik. Muawiyah pun sebagai gubernur Syam menolak pembayatan Ali sebagai khalifah sebelum para pembunuh Utsman dihukum. Ia menggunakan posisinya sebagai kerabat Utsman untuk menggalang dukungan, menuduh Ali melindungi para pembunuh. Ali menilai bahwa Muawiyah menggunakan pembunuhan Utsman sebagai alasan untuk tidak tunduk pada kekhalifahan. Ali merasa Muawiyah seharusnya mengikuti prosedur dan pembayatan terlebih dahulu sebelum menuntut keadilan.
Jadi latar belakang perang Siffin berakar pada pembunuhan Khalifah Utsman, perselisihan politik antara Ali dan Muawiyah, serta ketegangan yang semakin meningkat dalam umat Islam. Konflik ini mencerminkan perpecahan politik dan sosial yang terjadi pada masa awal Islam, yang akhirnya memberikan dampak yang jangka panjang, termasuk kemunculan sekte Sunni dan Syiah. Yang kedua adalah perbedaan kebijakan yang dilakukan oleh dinasti Umayyah dengan Abbasiyah. Dinasti Umayyah lebih berfokus pada ekspansi wilayah, penyebaran budaya Arab, dan mempertahankan dominasi bangsa Arab dalam pemerintahan. Namun kebijakan ini memicu ketidakpuasan dari non-Arab Muslim. Sedangkan dinasti Abbasiyah lebih mengedepankan inklusivitas, stabilitas internal, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta budaya yang menjadikan mereka pelopor dalam peradaban Islam. Baik, itulah dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.